Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada? Salam bahagia, tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu guru dimanapun kalian berada, kita melanjutkan kembali masih pada pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kali ini kita akan membahas 3 strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya kita bisa lakukan atau kita bisa mainkan ketiga strategi ini secara keseluruhan, atau kita memilih strategi yang mana yang ingin kita mainkan ketika kita mengajar atau memberikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas kita. Baiklah, langsung saja kita pada topik pembahasan kita, yaitu strategi dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 strategi yang bisa kita mainkan nantinya, yang bisa kita terapkan nantinya ketika kita beradaptasi kepada peserta didik kita. Yaitu yang pertama sekali, strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan yaitu diferensiasi konten. Lalu yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi konten, proses, maupun produk. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian, diferensiasi konten. Nah, mungkin kita sudah memahami yang dimaksud dengan konten di sini adalah materi pelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita akan menerapkan diferensiasi konten, maka kita akan memilih materi-materi yang beragam atau materi yang berbeda-beda, yang kemudian kita pisah-pisahkan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita tersebut. Nah, di awal kan kita sudah melakukan suatu pemetaan ya Bapak Ibu sekalian, baik itu tentang kesiapan dari peserta didik kita, kesiapan belajarnya, minatnya, lalu karakteristiknya seperti apa. Nah, jadi kita juga bisa menentukan dan memilih konten-konten tersebut sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu guru dimanapun kalian berada, nah, ketika kita ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, jika kita ambil dari kesiapan belajar peserta didik kita, maka kita akan mengelompokkan peserta didik kita menjadi 3 kategori kelompok. Yang pertama sekali yaitu pemahaman pada tingkat awal, yaitu yang masih sangat perlu pendampingan dari kita sebagai guru. Yang kedua, pemahaman di tahap mereka sudah mengenal namun belum begitu memahami. Lalu yang ketiga, mereka memang sudah begitu memahami dan sudah familiar sekali dengan materi yang akan kita berikan. Nah, jadi dari ketiga kelompok ini, tentu saja materi-materi yang akan kita berikan kepada peserta didik kita itu berbeda-beda sesuai dengan kesiapan belajar dari peserta didik kita masing-masing. Adapun contoh ketika kita akan menerapkan diferensiasi konten sesuai dengan kesiapan belajar dari peserta didik kita. Misalnya nih, kebetulan karena saya adalah guru pendidikan agama Islam dan saya ingin mengajarkan peserta didik saya atau mengenalkan kepada peserta didik kita tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi ketika kita akan memberikan materi kepada peserta didik sesuai dengan pengelompokan tadi yang telah kita lakukan, yaitu pemahaman di awal, pemahaman sudah mengerti, sudah memahami namun belum mendalam pengertiannya.
atau yang memang sudah familiar sekali, dia sudah hafal, dia sudah paham, dan bahkan dia sudah mengerti tentang malaikat-malaikat Allah tersebut. Nah, jadi ketika kita akan memilah atau memilih konten atau materi kepada mereka, kita sesuaikan dengan kesiapan belajar mereka tersebut. Nah, untuk yang di awal, di kelompok awal, kita bisa memberikan mereka materi-materi yang masih berkaitan tentang pengertian misalnya, atau tentang memberikan pemahaman tentang nama-nama malaikat. Nah, untuk yang pemahaman atau di kelompok kedua yang mereka sudah kenal nih dengan nama-nama malaikat dan mereka sudah tahu pengertian malaikat, namun mereka belum memahami seperti apa tugas-tugas dari malaikat tersebut. Nah, jadi untuk mereka kita bisa berikan konten yang mungkin jauh lebih tinggi. Apakah kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemandu misalnya yang merangsang mereka untuk jauh lebih memahami tentang malaikat-malaikat Allah tersebut. Namun ketika ada peserta didik kita yang memang dia sudah familiar sekali, dia sudah paham, dia sudah mengerti pengertian malaikat, dia sudah tahu malaikat-malaikat itu berapa dan siapa saja serta apa fungsi malaikat itu diciptakan Allah. Nah, untuk pada tahap pemahaman yang sudah familiar seperti ini, kita hanya tinggal memberikan kepada mereka berupa latihan-latihan untuk memperkuat dari pemahaman mereka tersebut. Jadi kita bisa berikan soal-soal latihan ataupun mungkin daftar-daftar tugas yang harus mereka kerjakan nantinya di rumah. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, seperti itulah salah satu contoh dari diferensiasi konten yang kita bedakan sesuai dengan kesiapan belajar dari peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, nah seperti itulah diferensiasi konten ketika kita memilih atau memetakannya dari kesiapan belajar dari peserta didik kita. Nah, namun demikian perlu kita perhatikan membeda-bedakan konten atau materi di sini dalam arti tetap pada tujuan pembelajaran yang sama, yaitu nantinya peserta didik kita mengenal tentang malaikat-malaikat Allah. Jadi konten yang kita berikan meskipun berbeda-beda, namun tetap tidak boleh lari dari yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, yaitu di dalam capaian pembelajaran serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan. Nah, jadi mungkin konten atau materi itu hanya kita berikan tingkat dari pemahaman yang berbeda, bagaimana cara mereka untuk memahami tentang malaikat-malaikat Allah dengan kondisi atau kesiapan belajar yang di awal, menengah, ataupun di tahap yang telah tinggi mereka menguasai tentang pembelajaran materi malaikat tersebut. Nah, itu dari segi kesiapan belajar. Jika kita ambil dari segi minat, nah mungkin Bapak Ibu guru sekalian, kita bisa menyelipkan materi-materi ataupun konten yang berkaitan dengan minat dari peserta didik kita. Misalnya kita memberikan bacaan atau wacana-wacana yang berkaitan dengan jika peserta didik kita hobinya olahraga, maka wacana yang berkaitan dengan malaikat tersebut kita buat dalam bentuk wacana olahraga. Atau yang memang hobinya seni, musik, atau bernyanyi, kita buat wacana ataupun konten tersebut yang berbaur tentang seni. Nah, itulah yang dimaksud dengan diferensiasi konten jika kita merujuk pada minat ataupun bakat dari peserta didik kita. Nah, begitu juga ketika kita nantinya akan melihat dari karakteristik dari peserta didik kita. Ketika dia memang di visual karakteristiknya, maka kita berikan wacana itu dalam bentuk buku teks misalnya boleh, atau yang dari segi audio kita berikan mereka berupa tayangan video, ataupun kita berikan mereka penjelasan-penjelasan lewat dari audio tersebut. Mungkin mereka akan lebih memahami. Nah, ataupun yang kinestetik, kita langsung memberikan mereka sebuah pekerjaan untuk mengamati langsung di lingkungan sekitar sekolah. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu di dalam penerapan diferensiasi konten. Nah, sekarang kita masuk pada diferensiasi yang kedua, yaitu strategi diferensiasi proses. Nah, apa itu diferensiasi proses, Bapak Ibu sekalian? Nah, diferensiasi proses di sini adalah
bagaimana cara peserta didik kita untuk bisa memahami atau memaknai suatu pembelajaran yang telah kita berikan. Nah, diferensiasi proses ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara melakukan suatu pembelajaran berjenjang atau bertahap. Atau bisa juga kita lakukan dengan memberikan suatu waktu atau durasi yang lama yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita agar mereka memang benar-benar bisa untuk memahami atau memaknai dari suatu pembelajaran yang kita berikan. Atau bisa juga kita lakukan dengan melakukan suatu pengembangan pembelajaran yang beragam, yaitu dalam arti kata kita tidak memberikan suatu pembelajaran itu yang monoton dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu hanya pembelajaran atau proses belajar yang itu saja yang membuat peserta didik kita menjadi bosan. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, baik itu diferensiasi konten maupun proses dan produk, tetap kita harus memperhatikan dari kebutuhan peserta didik kita. Apa yang memang cocok kita lakukan dan apa yang memang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, jika di dalam diferensiasi proses ini erat sekali kaitannya tentang bagaimana cara kita memilih metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, jadi ketika kita di dalam melakukan proses belajar mengajar dengan diferensiasi proses ini, peserta didik kita benar-benar bisa memahami dan memaknai suatu pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah contoh dari pembelajaran diferensiasi proses. Jadi bagaimana cara trik kita memberikan pemahaman kepada peserta didik di dalam proses dari pembelajaran tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk pada diferensiasi atau strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasi produk di sini? Nah, Bapak Ibu guru sekalian, diferensiasi produk di sini adalah bagaimana cara siswa ketika mendemonstrasikan atau mengkomunikasikan atau menunjukkan hasil dari pembelajaran yang telah mereka lakukan kepada kita seorang guru. Nah, di sini kita sebagai guru tidak perlu lagi untuk meminta kepada peserta didik kita melakukan presentasi ke depan sesuai keinginan kita, tetapi biarkan peserta didik kita tersebut melaporkan ataupun mempresentasikan hasil belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Satu contoh, ketika peserta didik kita pada kelompok visual, mungkin mereka akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan ataupun hasil dari pembelajaran mereka langsung ke depan membacakan dalam bentuk portofolio. Nah, itu sah-sah saja karena memang mereka adalah pada karakteristik visual. Nah, ketika auditori, di karakter auditori, mereka mungkin akan lebih senang menunjukkan produk ataupun hasil dari pembelajaran mereka. Mereka kompak dengan satu kelompoknya, Bu, kami ingin menayangkan atau ingin menyanyikan tentang malaikat-malaikat Allah secara bersama-sama. Nah, silakan, intinya mereka biarkan berkreasi sebagaimana keinginan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, selagi tidak lari dari tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Nah, sedangkan untuk di kinestetik, mungkin mereka juga akan menunjukkan suatu produk hasil kerja dalam bentuk bisa jadi dalam bentuk bagan yang telah mereka buat, sehingga mereka menunjukkan dan menayangkan bagan tersebut kepada rekan-rekannya dan kepada kita sebagai gurunya dari hasil kerja mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, mungkin ketika kita akan menerapkan diferensiasi produk ini, ketika kita sudah mampu untuk memberikan peserta didik kita keleluasaan di dalam menampilkan ataupun mendemonstrasikan hasil belajar mereka sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan minat bakat mereka, itu sangat
menyenangkan sekali bagi peserta didik kita, sehingga mereka memang benar-benar merasa bebas untuk berkreasi, bebas untuk membuat ide-ide mereka sendiri, selagi ide-ide itu tidak lari dari capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses maupun produk, tetap harus memperhatikan tentang kebutuhan peserta didik kita, yaitu tentang kebutuhan kesiapan belajar mereka, serta minat dan bakat dari peserta didik, dan bagaimana karakteristik atau profil belajar peserta didik kita. Nah, demikianlah pembahasan tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.